Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Karmila, NIM 70200119103. Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penyakit rubella. Definisi rubella atau campak Jerman merupakan penyakit menular atau infeksi virus yang ditandai dengan ruam merah berbentuk bintik-bintik pada kulit. Umumnya rubella ini sering terjadi pada anak remaja yang belum mendapatkan vaksin campak, gondok, dan lain-lain. Rubella atau campak Jerman adalah infeksi virus yang ditandai dengan ruam merah pada kulit. Rubella umumnya menyerang pada remaja. Menurut data WHO, pada 2016 di Indonesia terdapat lebih dari 800 kasus rubella yang sudah terkonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium. Penyebabnya yaitu rubella disebabkan oleh infeksi virus yang menular dari satu orang ke orang lain. Seseorang bisa terserang rubella ketika menghirup percikan air liur yang dikeluarkan penderita saat batuk atau bersin. Kontak langsung dengan benda yang berkontaminasi air liur penderita juga memungkinkan seseorang mengalami rubella. Nah, gejala-gejala rubella. Penderita rubella pada anak-anak cenderung mengalami gejala-gejala yang lebih ringan daripada penderita dewasa. Tetapi ada juga penderita rubella tidak mengalami gejala apapun namun tetap dapat menularkan virus rubella. Beberapa penyakit atau gejala-gejala dari rubella. Yang pertama itu demam, kedua sakit kepala, ketiga hidung tersumbat atau pilek, keempat tidak nafsu makan, kelima mata memerah, keenam pembekakan kelenjar limfa pada telinga dan leher, ketujuh ruam berbentuk bintik-bintik kemerahan yang awalnya muncul di wajah lalu menyebar ke badan, tangan, dan kaki. Ruam ini umumnya berlangsung selama 1-3 hari. Kedelapan, nyeri pada sendi, terutama pada penderita remaja wanita. Nah, selanjutnya proses diagnosis rubella. Ruam kemerahan akibat rubella memiliki karakteristik yang mirip dengan ruam-ruam lainnya. Guna memastikan diagnosis, dokter biasanya mengambil sampel air liur atau darah untuk diperiksa di laboratorium. Tes tersebut digunakan untuk mendeteksi keberadaan antibodi rubella. Apabila terdapat antibodi IgM, berarti Anda sedang menderita rubella. Sedangkan keberadaan antibodi IgG menandakan bahwa Anda pernah menderita rubella atau sudah menerima vaksinasi. Pemeriksaan rubella juga bisa dimasukkan dalam serangkai tes prenatal untuk ibu hamil, khususnya untuk yang berisiko tinggi. Pemeriksaan ini dilakukan melalui tes darah. Selanjutnya, metode penanganan untuk penyakit rubella. Rubella tidak membutuhkan penanganan medis khusus. Pengobatan dapat dilakukan di rumah dengan langkah-langkah sederhana. Tujuannya adalah untuk meringankan gejala, namun bukan untuk mempercepat penyembuhan rubella. Berikut ini sejumlah langkah sederhana yang dapat dilakukan. Yang pertama, beristirahatlah sebanyak mungkin. Kedua, minum banyak air putih untuk mencegah penyakit dehidrasi. Ketiga, mengurangi nyeri dan demam penderita dengan mengonsumsi paracetamol dan ibuprofen untuk menurunkan demam dan meredakan nyeri pada sendi. Keempat, minum air hangat bercampur madu dan lemon untuk meredakan sakit tenggorokan dan pilek. Langkah pencegahan rubella. Selain vaksin, mencegah penularan dan penyebaran rubella juga penting. Cara-caranya meliputi hindari kontak dengan penderita sebisa mungkin, khususnya ibu hamil yang belum menerima vaksin MR atau MMR dan orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah. Kedua, pindahkan penderita ke ruang terpisah yang jauh dari anggota keluarga. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan diri, misalnya selalu mencuci tangan sebelum makan, setelah berpergian, atau jika terjadi kontak dengan penderita. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang penyakit rubella.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.